Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmatunisa dengan NIM 19121010 dari kelas PAI 5E UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum development dengan pengertian kurikulum improvement. Pengertian kurikulum development yaitu proses penyusunan tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya. Sedangkan pengertian kurikulum improvement yaitu upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Kurikulum development lebih berfokus kepada penentuan pengetahuan, keterampilan, dan nilai apa yang dipelajari di sekolah, serta bagaimana pengalaman yang harus diberikan untuk menghasilkan hasil pembelajaran yang diinginkan, dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau sistem pendidikan yang dapat direncanakan, diukur, dan kemudian dapat dievaluasi. Sedangkan kurikulum improvement lebih berfokus kepada perubahan-perubahan aspek-aspek tertentu tanpa merubah konsep dasar pada kurikulum tersebut. Submateri yang ketiga yaitu mengenai urgensi dan pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum sangat penting untuk dilakukan, sebab tidak ada satu kurikulum pun yang sesuai dengan keadaan sepanjang masa. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang senantiasa cenderung berubah. Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan mengingat kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dan terus berlangsung. Menurut Sujana, perubahan struktural kurikulum yang menyangkut komponen kurikulum yakni ada 4. Yang pertama, perubahan dalam tujuan. Yang kedua, perubahan isi dan struktur. Yang ketiga, perubahan sarana kurikulum. Yang keempat, perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Submateri yang keempat yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Biocham, langkah-langkah pengembangan kurikulum ada 5. Yang pertama, menentukan area pengembangan kurikulum yang dilakukan, yaitu berupa kelas, sistem persekolahan, regional, dan nasional. Yang kedua, memilih dan kemudian mengikut sertakan para pengembang kurikulum, wali kelompok potensial. Yang ketiga, mengorganisasikan dan menentukan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi penentuan tujuan, materi, pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, merapatkan atau melaksanakan kurikulum secara sistematis di sekolah. Yang kelima, melakukan penilaian kurikulum yang telah dan sedang dilaksanakan. Submateri yang kelima yaitu mengenai strategi pengembangan kurikulum. Tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum yaitu dengan memproses adopsi bahan kurikulum yang telah diperoleh dengan bervariasi, yang selanjutnya menyeleksi bahan kurikulum secara formal. Di antaranya terdapat 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Yang ketiga, analisis bahan. Yang keempat, penilaian bahan kurikulum. Yang kelima, pembuatan keputusan adopsi bahan. Submateri yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, sistem nilai. Yang pertama, perguruan tinggi, yang mana memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum, serta proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, serta penyiapan guru-guru yang ada di sekolah yang mana telah dihasilkan oleh perguruan tinggi. Yang kedua yaitu masyarakat. Karena sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, maka isi kurikulum hendaknya harus mencerminkan kondisi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Sistem nilai yang harus tercantum dalam kurikulum yaitu nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial dan budaya yang kemudian harus diintegrasikan dalam kurikulum. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.